Bentar, bentar, saya belum selesai. Bentar, saya belum selesai. Selama ini aku sakit. Aku sakit. Aku sakit. Aku buta. Tapi kenapa kamu dunia? Mana cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup I. Kami akan mempresentasikan hasil analisis hukum Agus dan Novi untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai fakta kasus donasi Agus dan Novi. Adapun kronologinya yaitu yang pertama, insiden awal, Agus Salim menjadi korban penyiraman air keras yang mengakibatkan luka bakar yang serius. Kemudian penggalangan dana, Pratiwi Novianti sebagai relawan menginisiasi penggalangan dana untuk biaya pengobatan Agus Salim yang bisa mengumpulkan 1,5 miliar. Kemudian tuduhan penyalahwenangan, Pratiwi Novianti menuduh Agus Salim menyalahgunakan dana donasi tersebut. Akan tetapi Agus Salim membantah dan mengklaim bahwa dana tersebut telah digunakan sesuai peruntukannya, menggunakan untuk pengobatan Agus Salim. Kemudian perseteruan tersebut menjadi konsumsi publik baik di media sosial maupun di media massa. Keduanya saling tuding dan saling membantah, kemudian memberikan statement yang berbeda. Perseteruan ini berlanjut ke ranah hukum. Agus Salim melaporkan Pratiwi Novianti atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Sebaliknya, Pratiwi Novianti membuktikan transparansi dana donasi, transparansi penggunaan dana donasi. Adapun aktor utama dan peran mereka, yang pertama yaitu Agus Salim selaku korban peristiwa penyiraman air keras yang menjadi pusat perhatian karena penyelewangan dana donasi yang ditujukan padanya. Kemudian Pratiwi Novianti selaku inisiator penggalangan dana dia terlibat dalam polemik ini karena tudingan yang ia lontarkan kepada Agus. Kemudian kuasa hukum kedua belah pihak ini melibatkan kuasa hukum, tetapi Farhat Abbas yang menjadi sorotan karena dia menjadi kuasa hukum dari saudara Agus. Kemudian donatur, masyarakat luas yang menjadi yang memberikan donasi dengan niat baik untuk membantu Agus. Mereka menjadi pihak yang dirugikan karena adanya perselisihan antara Agus dan Novi. Kemudian adapun poin-poin penting dari kasus ini, yang pertama yaitu dana donasi. Jumlah dana yang terkumpul cukup besar, yang ini 1,5 miliar. Penggunaan dana ini menjadi fokus utama perselisihan. Kemudian transparansi, ketidakpastian mengenai transparansi penggunaan dana donasi ini menjadi salah satu pemicu utama perselisihan. Kemudian dampak psikologis, selain dampak fisik, dampak fisik akibat luka bakar, Agus Salim juga harus menghadapi dampak psikologis akibat tuduhan yang ia dapatkan. Kemudian etika politik, kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai etika dalam penggunaan dana dan penggunaan
donasi. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan, mungkin nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Aspek hukum yang dapat mengatur kasus tersebut, yang pertama ada pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Pasal ini secara umum mengatur tentang perbuatan yang sengaja dan melawan hukum membuat orang lain menderita kerugian harta benda. Kemudian ada penerapan pada dana sumber. Jika seseorang mengumpulkan dana sumbangan dengan cara menipu, maka ia dapat terjerat pasal tersebut. Kemudian ada pun unsur pidana. Agar seseorang dapat dijerat pasal ini, ada unsur-unsur seperti tipu daya, kerugian harta benda, dan hubungan kausal antara tipu daya dan kerugian tersebut. Kemudian ada Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3, yang pertama pencemaran nama baik. Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang menyebarkan atau informasi elektronik memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kedua, Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3, yang pertama mengenai pencemaran nama baik. Pasal ini mengatur tentang jika perbuatan yang menyebarkan informasi elektronik memiliki perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, penerapan pada dana sumbangan. Jika seseorang menyebarkan informasi palsu atau fitnah tentang pengelolaan dana sumbangan yang dapat merusak reputasi orang tersebut, maka orang tersebut dapat terjerat pasal ini. Pelindungan korban. Pasal ini bertujuan melindungi hak setiap individu untuk memiliki reputasi yang baik dan tidak dirusak oleh informasi palsu. Yang ketiga, pasal 1365 KUHP Perdata. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Pasal ini mengatur tentang ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kedua, penerapan pada dana sumbangan. Jika seseorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka terjerat oleh pasal tersebut dan wajib memberikan ganti rugi. Adapun syarat ganti ruginya, agar dapat menentukan ganti rugi harus terdapat adanya unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan antara pasal dengan antara yang melawan hukum dengan kerugian tersebut. Yang terakhir ada Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2021. Yang pertama, pengelolaan dana yayasan. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan, termasuk pengelolaan dana yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Undang-undang ini mewajibkan untuk yayasan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, termasuk dengan membuat laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Adapun sanksi jika pengurus ketahuan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Keempat, undang-undang di atas saling melengkapi dalam mengatur permasalahan penyalahgunaan dana sumbangan. Kemudian ada proses peradilan tahap yang pertama, tahap somasi. Yang pertama itu ada 2 poin penting. Yang pertama, Agus mengirim somasi kepada Novi. Ini adalah langkah awal yang biasa diambil dalam ke jalur hukum. Somasi merupakan surat peringatan resmi yang berisi tuntutan agar pihak yang disomasi, dalam hal ini Novi, menghentikan tindakan yang dianggap merugikan atau melanggar hak pihak yang mengirim somasi. Adapun poin kedua, belum ada tindak lanjut. Meskipun ada somasi, belum ada langkah konkret dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara bermusyawarah atau melalui jalur hukum. Ini menandakan bahwa kedua pihak mungkin masih dalam tahap negosiasi atau mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Kemudian ada perkara utama yang belum diproses.
ada 2 poin. Yang pertama, penggunaan dana. Inti permasalahan sebenarnya terletak pada dugaan penyalahgunaan dana donasi yang diberikan kepada Agus. Namun, hingga saat ini ada proses hukum pidana atau perdana yang secara khusus membahas mengenai penggunaan data tersebut. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti yang pertama, kedua belah pihak masih mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Kedua, adanya upaya mediasi atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Ketiga, adanya kendala teknis dalam proses hukum seperti kekurangan bukti yang cukup dan kesulitan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada fokus pada pencemaran nama baik dan pemerasan. Karena belum ada perkembangan signifikan terkait penggunaan dana, maka fokus perkara saat ini beralih pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Agus terhadap Novi, yaitu pencemaran nama baik. Kemudian kasus hukum terkini, pencemaran ada 2, yaitu pencemaran nama baik dan pemerasan, dan Novi sebagai pihak terlapor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keadilan dalam kasus donasi antara Agus dan Novi. Dalam kasus donasi antara Agus dan Novi ini belum mencapai finalisasi, sehingga belum dapat dipastikan bahwa hukum yang ditegakkan ini sudah mencerminkan prinsip keadilan, terutama dalam konteks sosial dan etika. Berdasarkan teori hukum utilitarian, seharusnya dalam pengelolaan dan penggunaan dana donasi yang diterima oleh Agus ini harus transparansi agar dapat terungkap bahwa donasi yang digunakan ini sudah disalurkan pada hal yang tepat. Para praktisi hukum menyarankan agar pengelolaan dana donasi yang diterima oleh Agus ini dilibatkan pihak ketiga seperti Kementerian Sosial agar dapat dipastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Selanjutnya, berdasarkan keadilan sosial. Keadilan sosial menjadi isu penting dalam kasus ini. Bangunan dana donasi untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Agus menciptakan ketidakpercayaan bagi para donatur dan masyarakat luas yang berpotensi merugikan reputasi yayasan serta mengurangi keinginan masyarakat untuk berdonasi di masa depan. Berdasarkan keadilan sosial menuntut agar dana donasi digunakan untuk kepentingan korban tanpa mengorbankan kepercayaan donatur atau merugikan pihak lain. Selanjutnya, berdasarkan etika hukum. Dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut, etika dalam penggalangan dana menuntut bahwa penerima sumbangan harus menggunakan dana tersebut sesuai apa yang telah disepakati, baik secara lisan maupun tertulis, serta dalam pengelolaan dananya harus transparansi agar tidak menambah penderitaan bagi korban, penggalangan dana, serta donatur yang telah membantu menyumbangkan donasinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang rekomendasi kasus donasi Agus dan Novi. Yang pertama itu transparansi audit dan penunjukan audit independen ini sangat penting untuk memastikan penggunaan dana itu tepat, terutama dalam kasus donasi, konteks donasi. Audit independen ini memberikan verifikasi tujuan terhadap laporan keuangan, peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Kesepakatan antara Agus dan Novi ini memungkinkan mencakup komitmen untuk audit eksternal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa transparansi dalam laporan keuangan itu mendorong kepatuhan dan integrasi organisasi. Baik, untuk yang kedua itu mediasi, merupakan proses penyelesaian non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Nah, dalam kasus Agus dan Novi ini dapat menyusun kesepakatan donasi yang mencakup prinsip kerahasiaan, sukarela, netralisasi,
serta memastikan bahwa hasil mediasi ini tidak memihak dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Mediasi bertujuan untuk menghasilkan solusi unik untuk yang diinginkan oleh kedua belah pihak sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan konstruktif. Kemudian yang ketiga itu edukasi donasi publik, sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme pengelolaan dana sesuai dengan undang-undang yayasan, termasuk kewajiban pelaporan dan audit. Dalam konteks kasus kesepakatan antara Agus dan Novi menekankan perlunya sosialisasi mekanisme donasi kepada masyarakat agar mereka memahami bagaimana dana dikelola secara tepat dan benar. Kemudian sosialisasi itu harus mencakup mekanisme pengelolaan dana, kewajiban pelaporan dan audit yang diatur oleh undang-undang. Pentingnya edukasi ini mencakup transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Kemudian itu yang terakhir itu regulasi lebih ketat, yaitu penegakan aturan baru untuk menjamin bahwa penggalangan dana online lebih transparan dan terlindungi secara hukum. Kasus Agus dan Novi menyoroti perlunya peraturan yang lebih ketat dalam penggalangan dana ini. Agus yang mendapatkan donasi sebanyak 1,5 miliar diduga menyalahgunakan donasi yang diberikan untuk kepentingan pribadi, bahkan memberikan kepada keluarganya. Dalam konteks ini, penegakan aturan baru sangat penting untuk mencegah penyelewengan dana di masa depan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggalangan dana secara online. Oke, sekian. Oke, jadi itu tadi yang dapat kami paparkan dari analisis masalah kami, dan tidak dapat kami simpulkan untuk saat ini karena kasus ini masih berlanjut dan belum mencapai tahap finalisasi atau belum menemukan titik terang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.